Haleluya, saudara-saudara, selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam doa ibadah 10 malam, ibadah doa 10 malam atau ibadah doa Pantekosta. Hari ini kita masuk kepada ibadah malam yang ke-9. Sekali lagi saudara-saudara, saya selalu ingatkan kepada kita bahwa bukan berarti hanya di doa 10 malam ini kita bisa menerima baptisan Roh Kudus, dan juga bukan berarti kita hanya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus pada 10 malam ini, tetapi setiap malam kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap saat, dimanapun saudara berada, saudara-saudara, asalkan hati kita tulus, lurus di hadapan Tuhan dalam penyembahan, dalam ketaatan kepada Tuhan, kita dalam pujian, dalam doa, dimanapun saudara berada, saudara bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya malam hari ini saudara-saudara, saya ingin kita kembali memperhatikan, saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita saya kira, karena hal ini seringkali menjadi bahan pertanyaan bagi banyak orang Kristen, yaitu tentang bahasa roh. Saudara-saudara, kita harus memahami betul-betul supaya kita jangan bimbang, jangan ragu, dan juga jangan hati kita, hidup kita, iman kita, pengajaran kita, saudara-saudara, diambil alih, disetir ke arah yang salah. Bahasa roh itu apalagi beberapa waktu belakangan ini sempat jadi ramai, saudara-saudara. Tapi mari kita akan melihat apa itu bahasa roh dan bagaimana kita mempraktekkan bahasa roh itu. Dari mana kita dapatkan, saudara-saudara? Penting untuk kita mengerti, saudara-saudara, bahasa roh itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah bahasa roh sebagai tanda seseorang itu dibaptiskan dengan Roh Kudus. Sebagai tanda seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dan juga yang kedua, bahasa roh sebagai karunia roh. Nah, ini beda, saudara-saudara. Bahasa roh sebagai tanda seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dan juga yang kedua adalah bahasa roh sebagai karunia dari Roh Kudus. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu. Disebutkan demikian, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan kepada kita, ada baptisan Roh Kudus, kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, ada kepenuhan Roh Kudus. Ini pengalaman yang berbeda. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama. Pengalaman pertama seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi ingat, baptisan Roh Kudus ini hanya sekali untuk selamanya. Namanya kita dibaptis, baptisan air pun kita terima hanya satu kali. Baptisan Roh Kudus pun kita hanya alami satu kali. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, ada satu tanda yang mutlak. Ada satu tanda yang mutlak, yaitu bahasa roh. Memang saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab,
ada beberapa fenomena ketika seseorang mengalami baptisan Roh Kudus. Ada beberapa fenomena. Misalnya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dia keluar dari air, lalu firman Tuhan berkata, Roh Allah dalam bentuk seperti burung merpati hinggap kepada Yesus. Saudara, saya mau katakan kepada kita, ini adalah fenomena. Lalu banyak orang berkata, mengapa Yesus tidak berbahasa roh? Nanti kita akan melihat, saudara-saudara, bahasa roh itu adalah satu bahasa yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu artinya. Bahasa yang tidak pernah kita dengar, bahasa yang tidak pernah kita pelajari, sehingga kita tidak mengerti. Nah, Yesus, ini pemahaman secara logis, saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Dia maha tahu. Bahasa apa yang tidak Yesus tahu? Bahasa apa yang Yesus tidak mengerti? Sehingga Yesus tentu saja tidak akan berbahasa roh. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia mengerti segala bahasa. Lalu kemudian, saudara-saudara, ketika murid-murid juga mengalami baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta atau pada hari Pantekosta, firman Tuhan berkata, didahului dengan sebuah fenomena yang luar biasa. Ada tiupan angin keras, kemudian ada juga lidah-lidah seperti nyala api. Tetapi tidak ada burung merpati. Yesus pada waktu dia selesai dibaptis itu, tidak ada tiupan angin keras, tidak ada lidah-lidah seperti nyala api, hanya burung merpati. Jadi ini fenomena, bukan merupakan sesuatu yang tanda yang tetap, saudara-saudara. Bukan. Tetapi ada satu tanda yang selalu menyertai ketika seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, yaitu bahasa roh, atau yang juga disebut dengan bahasa asing atau bahasa lidah. Ini mempunyai pengertian yang sama saja. Bahasa roh, bahasa asing, dan juga bahasa lidah. Glossis dalam bahasa Yunaninya. Saudara-saudara, kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, ketika keluarga Kornelius mengalami baptisan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, disebutkan pada ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pada waktu Kornelius dan keluarga besarnya mengalami baptisan Roh Kudus, tidak ada burung merpati, tidak ada bunyi tiupan angin keras, tidak ada lidah-lidah seperti nyala api. Yang ada adalah bahasa roh, atau bahasa asing, atau bahasa lidah. Satu peristiwa lagi di dalam pasal 19 kitab Kisah Para Rasul, pada waktu Paulus ada di Efesus, ketika dia bertemu dengan 12 murid Yohanes dan mereka menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kita melihat, saudara-saudara, ada satu tanda yang tetap menyertai ketika seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, atau mengalami pengalaman pertama ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana selanjutnya, saudara-saudara? Seseorang yang sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus, lalu kemudian dia harus senantiasa menjaga dirinya, berdoa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan,
agar selalu ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tidak serta-merta selalu berbahasa roh, saudara. Kalau itu dalam bentuk karunia, tidak semua kita, jemaat, diberikan karunia bahasa roh. Kita melihat misalnya itu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 mulai, saudara-saudara. 2 Korintus pasal yang ke-12 itu, di sana saudara-saudara bisa membaca tentang karunia-karunia roh. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Kepada yang seorang, Roh Kudus mengaruniakan karunia hikmat. Kepada seorang, karunia mengadakan mujizat. Kepada yang lain, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Ada 9 macam karunia roh. Karunia bahasa roh adalah salah satunya. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus memahami bahasa roh adalah tanda mutlak ketika seseorang untuk pertama kalinya mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan itu yang kita sebut dengan baptisan, dibaptis dengan roh. Tetapi untuk selanjutnya, kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Itu tergantung apakah dia memang mendapatkan karunia dari Tuhan untuk berbahasa roh atau tidak. Tidak selalu. Mungkin Tuhan mengaruniakan kepadanya karunia-karunia yang lain. Saudara-saudara, bagaimana penerapannya di dalam ibadah? Kalau seseorang mendapatkan karunia, ya, sekali lagi karunia berbahasa roh, bagaimana penerapannya dalam ibadah? Kita melihat saudara-saudara di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, baiklah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ayat yang ke-32, karunia nabi takluk kepada nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dalam pertemuan jemaat, saudara-saudara, dalam pertemuan ibadah, orang yang memiliki karunia roh, di sini disebutkan mereka boleh hanya 2 atau 3 orang yang boleh menyampaikan berkata-kata dalam bahasa roh. Ini sebagai karunia. Tetapi kita bedakan, saudara-saudara, antara baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus, kalau sekaligus dalam jemaat itu, dalam pertemuan itu, misalnya ada 20 orang, 50 orang, atau 100 orang yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu pada saat yang bersamaan di situ mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dan sekali lagi, yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Yesus. Hanya Yesus yang membaptiskan dengan Roh Kudus, bukan pendeta, bukan manusia siapapun juga dia, hanya Yesus. Nah, kalau ada 20 atau 30 orang atau 100 orang sekaligus di situ, lalu mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus oleh Yesus Kristus pada saat yang bersamaan, maka 20, 30 atau 100 orang itu mengucapkan berkata-kata dalam bahasa roh secara bersama-sama. Itu pasti, saudara-saudara. Karena itu bukan karunia bahasa roh, tetapi sebagai tanda bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini harus kita pahami betul. Harus kita mengerti. Jangan sampai kita salah dalam pemahaman mengenai hal ini. Sebagai tanda bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, betapa penting kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang paling kita kejar, saudara-saudara, adalah kepenuhan Roh Kudusnya, bukan tandanya.
Apalah artinya, saudara-saudara, seseorang memperoleh tanda seolah-olah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi ternyata hanya sebuah penipuan belaka. Hanya sebuah penipuan belaka. Misalnya, saudara-saudara, ada orang berkata begini, tanda sebuah buah mangga yang sudah matang adalah harum gitu. Nah sekarang pengharum untuk seperti wanginya buah mangga banyak. Bisa saja disemprot, saudara-saudara, mangga itu lalu mau memunculkan wangi harum. Tapi sebenarnya mangga itu tidak atau belum matang. Belum matang. Kepenuhan Roh Kudus, bahasa Roh pun seperti itu. Mungkin ada orang yang coba-coba meniru-niru, mengucapkan kata-kata, saudara-saudara, yang seolah-olah mirip dengan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Padahal dia belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ini sebuah penipuan kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dan kita harus menjaga diri, jangan sampai kita menjadi seperti itu, saudara-saudara. Yang benar adalah kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus, supaya saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus. Maka secara otomatis, saudara, secara otomatis tanda itu akan datang kepada kita. Berbicara dalam bahasa roh itu akan datang kepada kita. Lalu bagaimana faedahnya untuk diri kita sendiri? Karunia bahasa roh itu, ayat 4 dikatakan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu sempat viral, bahkan jadi perdebatan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang berkata berbahasa roh meningkatkan imun tubuh. Saya mau katakan demikian, saudara. Mungkin untuk pengalaman dari si hamba Tuhan tersebut, itu mungkin beliau alami, saudara. Itu mungkin beliau alami. Beliau berbahasa roh dan beliau merasa tubuhnya makin fit, imunitas tubuhnya makin baik dengan berbahasa roh. Mungkin itu pengalaman pribadi beliau. Dan kita tidak boleh menghakimi berkata, oh itu gak mungkin. Itu kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Tetapi bisa saja itu menjadi pengalaman pribadi beliau. Tetapi memang saudara-saudara, kita harus memahami bahwa namanya pengalaman pribadi, kita tidak boleh menyamakan pengalaman pribadi kita dengan pengalaman pribadi orang lain. Kalau itu tidak tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, maka itu adalah anugerah untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain, Tuhan mempunyai cara sendiri, Tuhan punya karunia sendiri, saudara-saudara. Tuhan mempunyai karunia sendiri untuk orang lain. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudara, untuk disebutkan berkata-kata dengan bahasa roh, membangun dirinya sendiri, membangun iman kita pribadi. Membangun iman kita pribadi. Saudara-saudara, biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Soal karunia-karunia roh, biarlah nanti itu sesuai dengan kepercayaan Tuhan bagi kita. Apakah kita dikaruniakan untuk berbahasa roh? Apakah kita dikaruniakan untuk bernubuat? Apakah kita dikaruniakan untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan? Apakah kita dikaruniakan untuk melakukan mujizat dan lain sebagainya, saudara-saudara? Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang kita doakan kepada Tuhan ialah, saudara-saudaraku,
biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara dan saya berdoa saja, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan baptiskan saya dengan Roh Kudus-Mu. Bagi saudara yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, berdoalah supaya Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.